Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Army of the Dead 2021. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Tiba di area gerbang pangkalan, yaitu sebuah area terlarang, rombongan militer kini tampak berkendara membawa kontainer, di mana tak jauh dari sana pun terdapat orang yang bersuah foto untuk merayakan kesenangan akan pernikahannya. Di mana situasi yang tadinya menyenangkan, seketika suatu masalah kini terjadi dengan sebuah tabrakan antara militer dan juga pasutri tersebut. Dalam tragedi tersebut, kontainer harus terjatuh yang pastinya akan mengawali sebuah kekacauan panjang. Meski perintah dari pangkalan sudah diarahkan agar pasukan menjauhi kontainer, namun sial, mereka yang tidak mengerti harus mendapatkan petaka ini. Dengan sekejap pasukan militer tadi dihabisi oleh satu zombie militer yang sangat kuat, dengan sebuah tanda jikalau zombie tersebut hasil dari sebuah penelitian. Lalu setelah menginfeksi militer, para zombie tadi pun berencana mendatangi area perkotaan yang tampak begitu padat. Beberapa waktu kemudian, kekacauan besar kini sepenuhnya sudah terjadi di kota dengan diawali oleh zombie militer tadi. Kekacauan yang semakin tidak bisa terkendali memacu tentara bayaran bergabung bersama-sama untuk sekiranya bisa menyelamatkan orang-orang yang masih belum terinfeksi. Dan akibat dari kekacauan ini, hanya ada satu wilayah di kota Las Vegas bernama Camp Karantina Macaron yang menjadi wilayah aman dari para zombie, di mana para manusia yang masih selamat dari wabah zombie tampak mengelola wilayah kecil tersebut, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Walau sebenarnya di balik benteng kontainer ada jutaan zombie yang siap menghadang mereka. Seorang tentara bayaran bernama Scott, yang kini menyambung hidup di sebuah kedai makan, Scott kini didatangi oleh Hunter Tanaka yang ingin mengajaknya bekerja sama untuk mencuri dan membawa $200 juta di tengah kota Las Vegas karena diketahui kota tersebut akan diledakkan pada 98 jam ke depan. Jadi Tanaka yang paham dan memiliki pasukan khusus yang cukup terlatih, siap memberikan $50 juta bagi Scott dan tim jika ia berhasil membawa uang tersebut. Tadinya skuad cukup tidak tertarik dengan misi ini karena cukup berbahaya. Namun setelah diberikan peta khusus dan juga bayaran yang diberikan cukup besar, ia mau tidak mau ambil resiko karena bagaimanapun uang tersebut cukup besar. Bahkan dengan ia bekerja seumur hidup pun kemungkinan tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi, Scott mulai mempertimbangkannya dengan mendatangi orang-orang yang dulu menjadi tentara bayaran dengannya. Rupa-rupanya, tawaran pun bukan hanya diberikan kepada Scott, karena orang-orang biasa pun mengetahui itu, di mana Kate, seorang wanita yang bertugas mengurus karantina, harus merelakan sahabatnya bernama Greta untuk bisa membawa uang di area kasino, tepat keberadaan uang yang Tanaka bicarakan bersama Scott beberapa waktu lalu. Scott rupa-rupanya telah kehilangan orang terkasihnya yang berubah menjadi zombie, dan Kate sendiri adalah anak dari Scott. Bahkan berkat kejadian yang telah berlalu tersebut, Kate terus-terusan marah terhadap sang ayah, seakan-akan menyalahkan situasi yang terjadi kepada sang ibu. Orang pertama yang Scott ajak bergabung adalah Maria, kedua adalah Van der Rohe, ketiga yaitu pilot helikopter bernama Tik, keempat yaitu Mike Guzman, YouTuber yang hobi membunuh zombie. 5. Peretas brankas bernama Ludwig. Meski sudah sepakat mengajak beberapa kelompok bayaran yang cukup bernyali, tapi beberapa dari mereka kemungkinan belum sadar akan bahaya yang akan mereka hadapi setelah ini. Hingga waktu pelaksanaan pun dimulai. Tanaka selaku atasan mereka saat ini mulai menjelaskan jalur kepergian mereka. Sesuai penjelasan Tanaka yang terkesan cukup mudah, mereka diarahkan untuk berjalan kaki menuju kasino, membuka brankas uang di kasino, dan juga pergi dari sana menggunakan helikopter yang bisa diperbaiki oleh Tik di area rooftop. Jelas saja mendengar hal itu mereka cukup meremehkan misi ini, meski pada dasarnya mereka hanya diberikan waktu 32 jam sebelum waktu peledakan nuklir dilakukan di kota Vegas. Scott kini mendatangi sang anak, meski Kate sendiri menunjukkan sifat ketus terus-menerus atas insiden sang ibu. Namun, Scott di sini hanya meminta bantuan kepada Kate dan jika ia berhasil, Scott berjanji akan memberikannya $15 juta.
Sementara itu, Geta dan teman-temannya terlihat mulai menyelinap keluar dari karantina untuk mendahului pergi ke kasino. Rupa-rupanya Kate yang memiliki koneksi dengan kawanan karantina diarahkan oleh sang ayah untuk bisa membawa mereka masuk ke area karantina dan akan menjemput dalam 24 jam dari sekarang. Karena diketahui beberapa orang, banyak sekali yang keluar dari karantina dan menyelinap ke kasino untuk mengambil uang-uang di sana. Namun sialnya, beberapa dari mereka yang melakukan hal itu tidak ada yang pernah kembali, karena dijelaskan jika siapapun yang ada di zona karantina ini tidak akan bisa keluar bak di penjara, di mana mereka akan dibebaskan jika membayar sejumlah uang. Dan hal itulah yang Geta lakukan karena ia benar-benar sangat membutuhkan uang. Kate yang merupakan sahabat dari Geta tampaknya ingin ikut dalam misi sang ayah, ketika mengetahui Geta telah pergi. Karena tidak ada pilihan di tengah waktu mereka yang semakin mepet, Scott mulai menyetujui keinginan Kate. Tapi dengan satu syarat di mana Kate diarahkan untuk tidak membuat masalah di tempat itu. Tanpa berlama-lama, mereka kini mulai melakukan misi pencurian $200 juta di sebuah kasino yang cukup besar dengan panduan perjalanan dari Lily yang cukup mengenal wilayah ini. Mereka mulai berjalan di antara kota yang sudah hancur berantakan, bahkan belum jauh melangkah, mereka harus disambut oleh macan zombie bernama Valentine. Berhubung karena tidak ada jalan lain, Lily yang sudah geram dengan kelakuan Burt penjaga militer karantina yang sering memperkaos wanita, mulai meninggalkannya untuk bahan pertukaran mereka masuk ke wilayah ini, karena diketahui para zombie di wilayah ini telah membuat sebuah kerajaan. Jadi siapapun yang ingin masuk menurutnya harus memberikan pertukaran tumbal. Meski hal ini cukup tidak masuk akal, namun dengan cepat mereka dibuat percaya ketika zombie Alpha kini datang dengan membawa Burt sebagai penawaran. Selang pertukaran usai, para kelompok mulai melanjutkan perjalanan kembali. Sementara Burt yang kini dibawa ke singgasana para zombie, mulai dijadikan salah satu dari mereka oleh Ratu dan Raja Zombie. Para kelompok kini memulai perjalanan di sebuah rumah sakit di mana hal membingungkan kini terjadi ketika mereka harus menyaksikan para zombie yang tengah berhibernasi. Mereka pastinya dapat berjalan dengan selamat jika tidak membuat para zombie bangun. Namun Martin, orang dari Tanaka yang sangat licik, malah membuat tanda jalan berbeda yang tentu saja hal itu menyesatkan Chambers dari kelompok dan dia sendiri harus terjebak di antara banyaknya para zombie. Meski pada dasarnya Chambers memiliki keahlian baik dalam membela diri dan berhasil melewati para zombie, namun lagi-lagi Martin malah menutup ruang kepergian Chambers, dan hal itu membuat Chambers harus gugur dalam misi ini. Tidak bisa berduka lebih panjang karena ini adalah konsekuensi. Mereka pun mulai memasuki gedung kasino, bahkan sesekali Kate berbincang dengan Lily, jika Geta kemungkinan tidak akan selamat setelah melihat situasi di area sini. Hingga di area kasino pun mereka melihat cetak biru berangkas, yang berarti Tanaka pernah memberikan tugas ini kepada tim lain, namun mereka belum berhasil. Tidak ingin berlama-lama, Scott mulai memecah kelompok dari beberapa bagian di mana Scott ingin menyalakan generator bersama dengan Kate, sedangkan Van kini pergi dengan Ludwig ke area berangkas, sementara Tick mendatangi helikopter di rooftop dan Martin beserta Lily berkeliling area sekitar. Di tengah menyalakan generator, Scott mencoba meminta maaf kepada Kate atas insiden sang ibu yang menjadi zombie. Karena itulah Kate sangat benci kepada Scott. Namun Scott terus saja mencoba meluluhkan Kate, jika bukan karena Kate ia tidak akan mungkin menjalankan misi berbahaya ini hanya demi uang. Generator kini berhasil dinyalakan, para kelompok mulai bersenang-senang, apalagi Ludwig yang berhasil menemukan berangkas yang dimaksud, tidak sabar ingin menjalankan aksinya. Namun mereka harus menahan hal itu, karena untuk bisa sampai di pintu berangkas, ada beberapa jebakan yang harus mereka lewati terlebih dahulu. Martin dan Lily yang kini ditemui oleh Ratu Zombie, membuat Martin yang terkagum-kagum dengan zombie tersebut malah membuat rencana, yang dimana Martin malah memenggal kepala Ratu Zombie. Hal ini menjadi awal kekacauan terjadi karena Raja Zombie mulai mengkhawatirkan istrinya tersebut. Sementara itu,
Geta yaitu orang yang Kate cari-cari, nyatanya dia telah disandera oleh Raja Zombie bersama 2 orang temannya. Tik, seseorang yang ahli dalam bidang helikopter, kini berusaha keras membuat heli hidup karena hanya ini yang ia miliki. Dan setelah melewati beberapa ancaman dari keamanan berangkas, Ludwig mulai bekerja semampunya untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin, karena mereka pun harus mengejar waktu, mengingat waktu peledakan nuklir diubah menjadi lebih cepat yaitu pada waktu malam ini. Para tentara bayaran dalam misi pencurian sangat panik, karena waktu mereka hanya 90 menit untuk bisa mengambil uang dan juga melarikan diri dari kota Las Vegas ini. Ludwig yang kini mulai bekerja sangat marah kepada Scott yang datang mengganggu fokusnya, jadi ia meminta waktu 30 menit kepada kelompok tanpa suara selagi ia bekerja membuka berangkas yang super rumit ini. Setelah berusaha semaksimal mungkin dengan sangat berhati-hati, pada akhirnya Ludwig mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kemarahan Raja Zombie mulai terlihat ketika menyaksikan jasad sang istri dengan kepala yang hilang, karena diketahui ia menjaga kehamilan yang sang istri kandung, di mana ia mulai mengarahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan kepada pasukan Scott yang sudah menyebabkan istrinya terbunuh. Kate kini melarikan diri dari kelompok untuk bisa menyelamatkan Geta. Sementara kelompok yang tidak tahu menahu akan apa yang terjadi, kini mulai panik ketika mereka menyaksikan ribuan pasukan zombie siap memburu mereka. Sementara Ludwig dan Van yang terpisah dari kelompok harus berpikir untuk terbebas dari para zombie. Di tengah pelarian, Martin yang mengunci mereka mulai berdalih jikalau yang Tanaka inginkan bukan uang, melainkan kepala ratu zombie. Karena diketahui dengan kepala ratu zombie ini, para manusia akan bisa menundukkan semua zombie-zombie yang ada. Zombie raja yang kini tiba di ruang Van dan Ludwig membuat Van yang tidak memiliki pilihan mau tidak mau melakukan perlawanan dengan tangan kosong. Bahkan Ludwig yang menyadari Van tidak berdaya mulai bertindak sendiri. Sementara itu, Martin yang melarikan diri mulai menyadari apa yang ia bawa rupanya telah ditukar oleh Lily. Bahkan ia pun mendapatkan karma instan dengan dicabik-cabik oleh macan zombie. Lily dan Scott yang terus mencoba melarikan diri ke area atap mulai terlibat aksi tegang kembali. Karena para zombie dengan jumlah banyak mulai menyerang mereka dengan kelompok yang sedikit dan peluru yang mulai habis. Guzman yang membawa jutaan dolar harus mengorbankan diri secara tidak berdaya di area pertempuran yang berhamburan ribuan dolar setelah mendapatkan gigitan. Kemarahan Raja Zombie semakin menjadi-jadi, Kate yang mendatangi markas zombie pun berhasil melawan ketakutannya, karena ia berhasil menemukan Geta bahkan membunuh Burt yang sudah menjadi zombie. Di waktu kepergian helikopter, Raja Zombie yang berhasil menemukan mereka membuat Lily segera mengancam dengan dalih akan menembak kepala Ratu Zombie dan memberikan waktu bagi Scott untuk melarikan diri. Menyadari Kate pergi ke Olympus tempat markas zombie, Scott bermaksud memanfaatkan sisa waktunya selama 9 menit untuk menjemputnya. Setelah dikejar waktu yang semakin mepet dan melacak titik tembakan yang Geta keluarkan, Scott yang berhasil melacak Kate, kini bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan Kate dari serangan Raja Zombie. Waktu kepergian mereka semakin menipis, apalagi masalah demi masalah terus muncul yang disebabkan oleh Raja Zombie yang masih tidak terima dengan kelompok Scott pergi dengan selamat. Beberapa waktu setelah peledakan nuklir berlangsung, Kate yang masih selamat kini begitu terpukul melihat Tik tewas. Apalagi ia pun sangat terluka melihat sang ayah dalam keadaan sekarat, karena bagaimanapun ia sudah berperilaku buruk kepadanya beberapa tahun sejak insiden sang ibu. Scott tidak akan mungkin selamat, apalagi ia telah terinfeksi, tapi dalam satu hal, ia masih memiliki ribuan dolar yang ia sembunyikan di sakunya, untuk Kate bisa mengeluarkan anak-anak Geta di karantina. Siapa sangka di balik terjebaknya Van di area berangkas, ia berhasil selamat dengan jutaan dolar yang berhasil ia bawa. Bahkan ia pun mulai menyewa jet pribadi untuk menikmati hartanya. Namun yang dia tidak sadari, Van yang rupanya sudah mendapatkan gigitan, kemungkinan ia akan membawa infeksi ini ke area Meksiko tempat ia akan berlabuh. Film pun tamat, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat, Anda kena prank. Oke.